Tokoh Papua Philip Karma ditemukan meninggal di pantai Jayapura. Aktivis Papua Philip Karma ditemukan meninggal dunia di bibir pantai kawasan Jayapura. Ketua Komnas HAM Papua, Fris Ramade, mengungkapkan pria bernama lengkap Philip Samuel Jacob ini ditemukan meninggal dunia usai menyelam dan terbawa arus di pantai daerah Jayapura. Kejadian di pantai di daerah Jayapura, dugaan awal dia lagi menyelam terbawa arus, kata Fris kepada CNN Indonesia. Kendati demikian, Fris mengaku masih mendalami penyebab kematian Philip Karma yang jasadnya ditemukan di waktu pagi atau subuh tersebut. Fris mengaku kondisi tubuh Philip yang ditemukan sudah bengkak. Kalau dilihat dari kondisi fisiknya, perutnya bengkak. Ini hanya dugaan sementara ya, belum fix, katanya. Kapolsek Jayapura Utara Ajun Komisaris Yahya Rumra membenarkan penemuan jenazah Philip Karma ini. Dilansir dari Antara, petugas saat ini masih menunggu konfirmasi dari keluarga Philip. Memang benar ada jenazah yang ditemukan warga di pantai Best G yang diduga Philip Karma, namun untuk memastikan masih menunggu konfirmasi keluarga, kata Yahya. Jenazah saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara Jayapura atau tindakan otopsi. Philip merupakan tokoh pejuang kemerdekaan Papua. Dia sempat memimpin pengibaran bendera bintang Kejora di Biak pada 1998 dan akhirnya dipenjara. Namun 2 tahun kemudian dia dibebaskan. Pada 2004, dia kembali melakukan aksi serupa sehingga dituduh makar. Ia dituduh berkhianat setelah menggelar peringatan kemerdekaan pada 1 Desember 2004. Philip dihukum 15 tahun penjara namun akhirnya dibebaskan pada 19 November 2015. Philip bebas pada 2015 setelah mendapatkan remisi dari permintaan Joko Widodo, remisi yang sebetulnya ia tolak. Ia sempat mengkritik pemerintah Jokowi karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua yang semakin memburuk. Padahal Jokowi berjanji agar Papua menjadi tanah yang damai saat memberikan sambutan di acara Natal bersama nasional di Jayapura pada Desember 2014, 2 bulan setelah dia dilantik sebagai presiden. Jokowi saat ini menyatakan dirinya ingin mendengarkan lebih banyak suara rakyat Papua. Semangat untuk mendengar dan berdialog dengan hati, kata presiden dalam sambutannya. Inilah yang ingin saya gunakan sebagai fondasi untuk menetap masa depan tanah Papua. Namun, masa depan soal HAM di Papua semakin tak terang. Laporan Setara Institut terakhir menunjukkan bahwa dugaan peristiwa pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat sepanjang 2015 sampai 2016 justru kian meningkat. Dari 16 peristiwa pada 2015 menjadi 68 peristiwa di media 2016. KKB Papua, Edison Waromi jadi Perdana Menteri West Papua. Acara syukuran didatangi polisi. Pemerintahan sementara Papua Barat atau ULMWP kini memiliki Perdana Menteri dijabat Edison Waromi. Sebelumnya, Edison Waromi menjabat Ketua West Papua Council ULMWP. Posisi Ketua West Papua Council ULMWP dijabat Butar Tabuni. Pergantian pejabat ULMWP dirayakan ribuan rakyat Papua bersama pemerintah sementara ULMWP di West Papua Council. Acara berlangsung di Camp Walker Port, Mumbai, Jayapura itu dirangkaian dengan perayaan HUT kedua Deklarasi Undang-Undang Dasar sementara ULMWP. Informasi disampaikan Menteri Politik ULMWP Basuki Logo melalui akun Facebook. Hari ini pada Kamis, bertepatan di Camp Walker Port, Mumbai, Jayapura, ribuan warga Papua bersama dengan pemerintah sementara ULMWP dan West Papua Council telah merayakan HUT kedua Deklarasi UUDS dan syukuran atas prosesi peralihan kekuasaan dari Ketua Komite Legislatif ULMWP Edison Waromi SH kepada Butar Tabuni sebagai Ketua West Papua Council yang terjadi pada 19 Oktober. Kata tulis Basuki Logo. Selanjutnya, Edison Waromi akan memimpin sebagai Perdana Menteri Pemerintah Sementara West Papua dan Mr. Butar Tabuni memimpin sebagai Ketua West Papua Council Profesor Gov ULMWP, katanya. Basuki Logo menjelaskan bahwa acara berlangsung damai dan aman hingga selesai. Basuki Logo juga menceritakan tanggal-tanggal penting peristiwa politik bangsa Papua melalui pemerintahan sementara West Papua yang sudah terjadi dan sedang berjalan. Pada 20 Oktober 2020, Deklarasi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS West Papua. Pada 1 Desember 2020, Deklarasi Pemerintahan Sementara ULMWP atas dasar UUDS 20 Oktober 2022. 1 Mei 2021, pengumuman Kabinet Pemerintahan Sementara West Papua. Pada 4 November 2021, peluncuran visi negara West Papua oleh Pemerintahan Sementara West Papua.
Pada 19 Oktober, prosesi peralihan Ketua Komite Legislatif ULWP Rev Edison Waromi kepada Ketua West Papua Council Mr. Butar Tabuni. Basoka Logo memposting beberapa foto dan video tampak peserta acara berkumpul di lokasi yang ada banyak pohon. Selain duduk, mereka juga berlari kegirangan. Di tempat acara ada polisi, tampak mobil Dalmas dan sejumlah polisi bersenjata lengkap. Sebelumnya, Basoka Logo Butar Tabuni dan IJ Murid diamankan Polres Jayapura. Dalam unggahan di akun Facebook, Butar Tabuni dijelaskan mengenai peristiwa pengepungan dan penangkapan Butar Tabuni. Ketua West Papua Council Butar Tabuni dikepung di kediamannya di Kalikam Walker, Perumnas 3 Waena oleh polisi Indonesia bersenjata lengkap dan dibawa ke kantor polisi Kota Jayapura, West Papua. Pengepungan terjadi sejak pukul 10.00 hingga sore pukul 15.00 waktu West Papua. Tulis akun Facebook. Selain Butar, 3 menteri pemerintah sementara West Papua lainnya juga turut bersama ke kantor polisi, diantaranya Basoka Logo, Menteri Urusan Politik Eci Murib, sementara Urusan Perempuan dan Anak, dan juga Simeon Sarumbat Aula, Sekretaris Negara Urusan West Papua Council. Polres Jayapura Kota Polda Papua melepaskan Butar Tabuni. Beberapa saat setelah pulang dari Polresta Jayapura Kota, Ketua Dewan ULWP ini klarifikasi peristiwa pengepungan dan penangkapan dirinya. Pernyataan Butar Tabuni, pentolan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua ini disampaikan melalui video yang diunggah di akun Facebook Butar Tabuni. Butar Tabuni mengatakan kehadiran militer kolonial NKRI di rumahnya sangat represif. Menurutnya, tindakan polisi di luar aturan hukum yang berlaku yang bertentangan dengan imbauan Presiden Jokowi. Butar Tabuni mengatakan mestinya masuk di pekarangan orang minta izin, melakukan penggeledahan kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan saya bersalah. Butar Tabuni meminta Presiden Jokowi dan Kapolres Listio Sigit Prabowo memberikan nasihat kepada anggota Polresta Jayapura, Polda Papua, sehingga tidak represif berlebihan yang mengganggu ketenangan rakyat serta tidak melanggar hak privasi orang hidup lain. Ia menepis rencana deklarasi ULWP yang dilakukan pihaknya. Butar Tabuni mengaku mimpi rapat. Saya memang ada rapat internal parlemen West Papua. Saya mimpi rapat ditangani polisi sampai di rumah dibawa ke Polres. Pertemuan tidak jadi dan dibatalkan, ujarnya. Menurutnya, pihak polisi menghembus isu rencana deklarasi ULWP untuk menutupi pelanggaran hukum yang dilakukan polisi. Melalui dari Tribun Papua, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Dimangkut mengatakan Butar Tabuni dipanggil ke Polresta Jayapura guna mengklarifikasi kegiatan yang dilakukan di Kapol Walker atau Kam Walker, Perumnas 3 Waena, Kota Jayapura. Kedatangan Butar Tabuni untuk melakukan klarifikasi atas kegiatan pengumpulan masyarakat yang dilakukan, kata Kombes Victor Dimangkut.